Di suatu kota yang padat penduduk, hiduplah seorang wanita parubaya yang memiliki paras cantik dan berhati lembut. Wanita itu bernama Maria Permatasari. Dulu, ia memiliki keluarga yang begitu harmonis. Ia memiliki suami yang begitu romantis dan humoris. Suaminya bernama Hendra Wibowo. Ia juga memiliki seorang anak laki-laki yang tengah duduk di bangku kelas 2 SMA. Dia bernama Narendra Aditama Wibowo. Dulu, kehidupan Maria begitu bahagia dan hangat. Namun naas, suami Maria telah kembali ke pangkuan Tuhan pada 4 bulan yang lalu bersamaan dengan sang anak yang terkena penyakit yang diharuskan untuk dioperasi. Maria terbangun bukan oleh karena alarm, melainkan karena suara batuk kering Narendra yang menusuk ke heningan dini hari. Di luar, jam baru menunjukkan pukul 3 pagi, tetapi di dalam kontrakan petak mereka, waktu terasa lebih cepat berdetak, didorong oleh kebutuhan mendesak dan ketakutan yang mencengkam. Ia beringsut dari tikar, mendekati Narendra tidur dengan wajah pucat dan selimut tipis. Keningnya hangat, bukan hangat demam biasa, melainkan hangat yang selalu mengisyaratkan bahwa hari itu akan menjadi pertempuran yang lebih berat dari sebelumnya. "Air, Bu," lirih Narendra. Maria segera mengambil gelas yang berisikan air putih yang selalu ia sediakan di samping tempat tidur. Sambil membantu Narendra minum, ia menatap wajah anaknya itu. Narendra adalah jantungnya. Satu-satunya alasan ia masih berdiri tegak setelah suaminya. Suaminya pergi meninggalkannya karena mengalami kecelakaan yang membuat dirinya harus kembali ke pangkuan Tuhan. Tetapi hati Maria pun tetap hancur ketika mengetahui bahwa putranya, Narendra, didiagnosis dengan aplasia sumsum tulang, sebuah kondisi di mana sumsum tulang berhenti memproduksi sel darah. Perjuangan Maria adalah pertarungan harian melawan angka kolesterolnya yang tinggi karena kurang tidur, angka trombosit Narendra yang terus menurun, dan yang paling kejam adalah biaya minimum untuk transplantasi sumsum tulang yang harus ia kumpulkan. Biaya itu harus dikumpulkan sebesar 750 juta rupiah. Pagi itu, ia harus bekerja rangkap. Pekerjaan pertama yaitu membersihkan kantor di pusat kota mulai pukul 5 pagi. Dan pekerjaannya yang kedua adalah menerima jahitan baju dari tetangga-tetangganya. Serta pekerjaan ketiganya adalah menjual nasi uduk di depan gang sepulang dari kantor. Setiap hari ia melakukan pekerjaan tersebut. Panas maupun hujan ia tetap melakukannya demi mengumpulkan uang untuk biaya berobat anaknya. Setelah memastikan Narendra nyaman, Maria bangkit berdiri. Lalu ia mengambil botol plastik bekas dari bawah meja yang penuh dengan uang kertas lusuh yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Ia membongkarnya dan hanya terkumpul sebesar 85 juta rupiah. Angka itu terasa kecil, memuakkan di hadapan 750 juta yang ia butuhkan. Namun, setiap lembar uang itu adalah hasil dari ribuan jam tanpa tidur, ribuan tetes keringat, dan ribuan penolakan yang ia telan mentah-mentah. Maria mencium kening Narendra sebelum mengenakan seragam pembersih berwarna biru. "Tunggu ibu ya anakku. Hari ini ibu akan mendapatkan uang dari jahitan Bu Jessica. Besok kita akan pergi ke rumah sakit ya." Narendra tersenyum lemah dan mengangguk. "Narendra kuat, Bu. Ia sering menggunakan namanya sendiri, alih-alih menggunakan kata aku atau saya ketika ia merasa gembira atau ingin memberi semangat." Narendra adalah bintang satu-satunya di langit kelam perjuangan Maria. Dengan senyum itu sebagai bekal, Maria menutup pintu, mengunci harapan dan ketakutannya di dalam kontrakan, dan melangkah keluar menuju lorong sempit yang diselimuti kabut subuh, siap menghadapi pertempuran finansialnya. Pagi ini, Maria mengawalinya dengan bekerja di sebuah gedung tinggi yang berada di pusat kota. Di tempat itu, ia bekerja sebagai karyawan bersih-bersih dan membantu karyawan lainnya. Seperti pada saat ini,
Ia sedang membantu membuatkan sebuah kopi untuk salah satu karyawan di kantor tersebut. Setelahnya, ia membersihkan kantor tersebut dari pukul 5 pagi sampai pukul 2 siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Maria langsung beralih ke rumah Bu Jessica untuk menghantarkan baju jahitan yang sudah ia selesaikan semalam. Ia mengetuk pintu rumah Bu Jessica, lalu berkata, "Permisi, Bu Jessica." Kemudian ia melihat pintu kayu bercorak itu perlahan terbuka lebar dan menampilkan wanita berparas cantik dari balik pintu tersebut. Bu Jessica tersenyum hangat sembari menatap Maria. Kemudian Bu Jessica mempersilahkan Maria untuk masuk. "Masuk dulu, Mar. Saya buatkan minum." Namun, Maria menolak dan segera menyerahkan hasil jahitannya kepada Bu Jessica. Tidak perlu repot-repot, Bu. Saya cuma mau kasih baju yang Ibu titipkan kepada saya 3 hari lalu," ucap Maria. Bu Jessica menerima baju tersebut, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada Maria. Maria pun menerima uang tersebut dan pamit, karena ia harus berjualan juga di dekat sebuah gedung perusahaan. Ia pergi ke rumah makan, lalu ia memesan beberapa bungkus makanan, dan ia jual kembali di dekat gedung tersebut. Maria sudah berusaha untuk meminjam uang atau meminta bantuan kepada keluarga besar dan teman-teman lama. Namun, selalu berakhir dengan penolakan halus atau janji palsu. Ia harus menelan harga dirinya demi Narendra. Keesokannya, ia benar-benar pergi ke rumah sakit bersama dengan anaknya. Di sana, ia bertemu dengan Dokter Sarah, Dokter Rian, yang bersimpati kepada Maria dan Narendra. Dokter Sarah mencoba membantu mencari donor sumsum tulang yang cocok dan memberikan opsi pengobatan yang lebih terjangkau. Tetapi, Dokter Sarah tetap mendesak Maria untuk segera mengumpulkan dana operasi. Maria hanya menganggukkan kepalanya. Dan setelah ia pulang dari rumah sakit, ia terus memikirkan bagaimana caranya agar ia dapat biaya tersebut dengan cepat. Maria seringkali dihadapkan pada godaan untuk mengambil jalan pintas. Misalnya, tawaran kerja yang berbahaya atau melanggar hukum, atau tawaran dari orang kaya yang menuntut imbalan pribadi. Ia menolak karena Maria berkomitmen perjuangannya harus tetap bersih demi martabat Narendra. Beberapa minggu telah berlalu. Maria terus bekerja dengan giat dan semangat untuk mengumpulkan biaya tersebut. Namun, semalam Narendra mengalami pendarahan hebat, sehingga Maria harus membawanya ke rumah sakit dan harus merogoh tabungan darurat. Membuat target 750 juta tersebut terasa semakin jauh. Selama di rumah sakit, ia terus merasa putus asa. Ia terus menitikkan air matanya sembari berdoa, "Ya Tuhan, bantulah hamba agar dipermudahkan dalam menghadapi masalah ini. Hamba mohon Tuhan," ucap Maria sembari terseduh-seduh. Maria merenung, tetapi tak lama ia sadar bahwa ia dapat menggunakan keterampilan menjahitnya itu. Dalam keputusasaannya itu, Maria menggunakan keterampilannya menjahit. Ia memutuskan untuk membuat dan menjual produk istimewa, yaitu boneka kain dengan detail jahitan tangan yang sangat halus, yang ia beri nama Bintang Kecil Narendra. Dan ternyata hasilnya membuahkan hasil yang memuaskan. Ia mendapatkan 10-15 orderan dalam satu hari. Di suatu saat, terdapat sebuah unggahan di media sosial tentang boneka bintang kecil Narendra dan kisah perjuangan Maria menjadi viral. Dan ternyata pengunggahnya adalah seorang rekan kerja Maria di kantor yang selama ini diam-diam memperhatikan keuletannya. Karena video unggahan tersebut, hari demi hari donasi mulai mengalir. Memang dari donasi tersebut belum cukup untuk menutupi total biaya operasi, tetapi setidaknya ia merasakan beban dia sedikit berkurang. Namun, yang lebih penting, unggahan itu menarik perhatian Yayasan Donor Sumsum Tulang Nasional. Yayasan tersebut menghubungi Maria. Mereka telah menemukan donor sumsum tulang yang telah ditemukan oleh seorang perawat muda yang tersentuh oleh kisah Maria. Biaya transplantasi juga akan disubsidikan oleh yayasan
dan program pemerintah. Maria harus menandatangani surat persetujuan operasi. Ini adalah perjuangan terbesar ia dalam menghadapi risiko bahwa transplantasi mungkin gagal. Ia merangkul Narendra, meyakinkannya bahwa mereka akan melewati ini bersama. Ia menjahit satu boneka bintang kecil terakhir sebagai doa dan simbol perjuangan. Setelah beberapa jam kemudian, pintu ruang operasi telah terbuka. Dokter pun menghampiri Maria. Operasi Narendra berhasil. Maria menghela nafas lega dan mengucap syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Proses pemulihan yang lambat namun menjanjikan membuat Narendra kembali sehat. 6 bulan kemudian, Narendra sudah kembali bersekolah. Rambutnya tumbuh lebat dan ia kembali ceria. Maria sekarang tidak perlu lagi membersihkan kantor. Ia mulai membuka butik kecil khusus boneka bintang kecil Narendra. Maria dan Narendra duduk di teras kecil butik mereka, tidak lagi di lorong sempit. Maria memegang tangan anaknya yang sehat dan dengan erat. Ia menyadari bahwa perjuangan seorang ibu bukanlah tentang memenangkan lotre uang, tetapi tentang menolak menyerah pada takdir dan menemukan 1000 cahaya kecil yang tersembunyi di setiap malam tanpa bintang. Cerita ini ditutup dengan Narendra yang tertawa riang, sebuah suara yang kini menjadi musik terindah bagi Maria.